Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, kita masih diberikan kesempatan, waktu dan tenaga untuk bisa melanjutkan aktivitas-aktivitas kita. Mudah-mudahan dari apa yang kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan yang baik, betul-betul dicatat sebagai amal yang soleh, amal yang diterima oleh Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dari apapun yang telah kita lakukan, sekiranya itu dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, mudah-mudahan itu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, para pengikut dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, melanjutkan kisah perjalanan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i setelah beliau menerima tempaan pendidikan yang ada di kota Mekah semenjak beliau itu berusia dini, berusia masih usia tamyiz, hingga kemudian beliau itu berguru kepada Al-Imam Muhammad bin Khalid Az-Zanji dan juga Al-Imam Sufyan bin Uyainah. Lalu kemudian beliau itu juga belajar kepada Imam Malik di kota Madinah dan juga beberapa ulama-ulama lain yang ada di kota Madinah, hingga kemudian beliau itu ditinggal oleh kedua guru utamanya, yaitu Imam Malik bin Anas dan juga Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji ketika beliau berdua telah meninggal dunia. Lalu kemudian Imam Syafi'i melakukan membangun bahtera rumah tangga hingga kemudian beliau ini tercatat memiliki 3 orang anak. Dan kemudian beliau berhijrah ke daerah Yaman dan beliau di situ hingga menjadi qadhi di daerah Najran. Dan kemudian ada fitnah-fitnah dari para hasidin, ada fitnah-fitnah dari orang-orang yang memiliki rasa iri dengki kepada beliau, hingga kemudian fitnah tersebut menyebabkan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini dipindahkan secara paksa dari Yaman menuju kota Baghdad sebagai pusat pemerintahan yang ada di saat itu, yaitu di kala masa-masa dinasti Abbasiyah di bawah pimpinan Harun ar-Rasyid. Itu kisah yang telah kita baca dan kita simak bersama di beberapa video yang sebelumnya. Lalu kemudian pada sesi kali ini, bagaimanakah perjalanan hidup Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau ini sampai di tanah Baghdad dengan kondisi beliau sebagai tawanan dan sosok yang akan dihukum karena tertuduh beliau akan melakukan pembangkangan terhadap pimpinan Harun ar-Rasyid. Ternyata ketika Khalifah Harun ar-Rasyid ini banyak mendapatkan masukan-masukan dari seorang ulama besar yang juga dekat dengan Khalifah di kala itu, yaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan juga bagaimana tindakan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini kepada tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang kepada Al-Imam Muhammad bin Idris. Beliau di situ selalu dibela oleh Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, sehingga kemudian Khalifah Harun ar-Rasyid bersedia untuk membebaskan dan tidak jadi memberikan hukuman kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sehingga kemudian ketika beliau dinyatakan lolos dari hukuman yang direncanakan oleh Harun ar-Rasyid, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i tidak kemudian ingin kembali ke daerah Yaman ataupun kembali ke tanah Hijaz. Beliau ketika tahu bagaimana kondisi dan suasana yang di kota Baghdad ada, yang mana di hari itu kota Baghdad merupakan pusat peradaban yang ada saat itu. Bahkan waktu itu kota Baghdad mendapatkan julukan Suqul Ilmi, pasarnya ilmu. Banyak permustakaan ada di sana, banyak para ahli sastra di sana, dan juga banyak fuqaha-fuqaha yang hidup di daerah Baghdad itu. Para muhaddisun juga ada beberapa orang di situ, sehingga Imam Syafi'i merasa betah dan juga terdorong oleh semangat beliau dalam mengkaji ilmu. Rasa cinta beliau kepada ilmu ini mendorong beliau untuk tidak pulang ke Yaman atau tidak pulang ke daerah Hijaz, sehingga beliau kemudian berdiam di daerah Irak, di daerah Baghdad tersebut. Nah, ketika Imam Syafi'i ini memilih berdiam di Baghdad, beliau saat itu tidak memiliki kenalan kecuali hanya Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani tersebut. Karena memang di beberapa waktu sebelumnya
Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i sudah pernah kenal dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Yang ternyata dalam sejarah perjalanan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau juga pernah menimba ilmu kepada Al-Imam Malik bin Anas di beberapa waktu sebelumnya. Yang mana saat itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ketika berkunjung ke kota Madinah dan beliau mendengar bahwa di situ ulama besarnya adalah Imam Malik bin Anas, Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini bermulazamah kepada Al-Imam Malik bin Anas. Beliau belajar kepada Imam Malik bin Anas. Dan di hari-hari itulah kemudian Al-Imam Syafi'i yang masih muda belia ini kenal dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sehingga tahu, oh ini sosok tokoh atau pemuda yang juga sama-sama santri yang datang dari daerah Baghdad. Hanya saja kondisi saat Imam Syafi'i datang di kota Baghdad dan di situ kemudian ditolong oleh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, posisi Imam Syafi'i dalam segi usia jauh lebih mudah dibandingkan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau adalah salah seorang ulama yang masih muda dan beliau dilahirkan pada tahun 150 Hijriah. Dan saat itu ketika Imam Syafi'i ini datang di daerah Baghdad, beliau ke peristiwa ini tercatat yaitu terjadi pada tahun 183 Hijriah atau 184 Hijriah. Dan saat itu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani lebih tua, lebih sepuh dibandingkan Imam Syafi'i, karena memang Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani beliau merupakan salah satu tokoh ulama kelahiran tahun 135 Hijriah. Jadi kira-kira selisih 15 tahun dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syaibani, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i lebih muda 15 tahun dibandingkan dengan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Karena Imam Syafi'i ini di Baghdad hanya kenal satu orang ini saja. Ketika beliau sudah keluar dari rumah kerajaan Harun ar-Rasyid, beliau berupaya untuk mencari tahu di manakah kediaman Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Hingga kemudian beliau ketemu, dan disitulah kemudian terjadi diskusi dan juga tempaan-tempaan ilmu ketika beliau tinggal di daerah Baghdad. Di situ sering terjadi perdebatan antara Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan di situ saling tukar-menukar pikiran. Dan karena memang kondisi Baghdad sekaligus juga tokohnya adalah Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini salah satu tokoh besar utama dari Ahlul Ra'yi, yaitu pemikiran fikih menggunakan jalur nalar, ya, itu berbanding terbalik dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i masih sangat terpengaruh dengan metode pemikiran fikih menggunakan jalur hadis. Sehingga beliau itu karena memang muridnya Imam Malik, sehingga pengaruh fikih hadis itu sangat punya pengaruh besar kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di sini sering terjadi perdebatan. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani mengatakan A, tapi Imam Syafi'i membantahnya dengan B dengan dalil hadis yang begini. Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani menyatakan rumusan hukum B, dibantah oleh Imam Syafi'i dengan dalil-dalil hadis begini. Ini terjadi cukup lama, bertahun-tahun beliau tinggal di situ. Riwayat ada yang menyebutkan 5 tahun beliau tinggal di situ, ada yang menyebutkan sampai 8 tahun dan seterusnya. Sehingga kemudian Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mendapatkan julukan di hari itu sebagai Nasirul Hadis, atau mendapatkan julukan Nasirus Sunnah, karena beliau hidup di tengah-tengah komunitas masyarakat yang penalaran fikihnya atau pengambilan rumusan hukumnya menggunakan nalar, tapi kemudian beliau membela bagaimana thoriqahnya muhaddisin, jalur penentuan rumusan hukum dengan pemikirannya ulama-ulama ahlul hadis di tengah-tengah masyarakat yang pemikirannya menggunakan nalar. Sehingga beliau mendapatkan julukan sebagai salah satu ulama utama dalam membela hadis-hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diketahui juga, saat itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini masih belum memiliki mazhab secara mandiri. Di hari-hari itu, semenjak Imam Syafi'i ini berada di kota Mekah, Madinah, kemudian ke Yaman, kemudian pergi ke Baghdad, beliau masih menjadi salah satu ashab
murid-murid dari Al-Imam Malik, dan beliau menyebarkan pemikiran-pemikiran fikih yang dicetuskan oleh Imam Malik bin Anas, karena beliau murid utamanya, salah satu murid utamanya adalah Imam Syafi'i ini. Hingga kemudian Imam Syafi'i tinggal di daerah Baghdad ini setelah sekian tahun. Agaknya kemudian ini memberikan pengaruh besar kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang awal mulanya Imam Syafi'i itu punya pandangan bahwa orang-orang ahlul ra'yi yang ada di daerah Kufah atau daerah Baghdad ini banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari pemikiran ahlul hadis. Beliau di situ pun juga kemudian menjadi terbuka pikirannya. Ternyata tidak semuanya salah, tidak semuanya jelek. Ada juga penalaran-penalaran yang penting untuk dikulak, penting untuk diambil sebagai bahan atau instrumen untuk memunculkan rumusan-rumusan hukum. Hingga kemudian setelah Imam Syafi'i ini tinggal beberapa tahun di daerah Baghdad, beliau kemudian pulang ke kota Mekah. Beliau pulang ke kota Mekah, dan riwayat menyatakan ada yang menyatakan 5 tahun tinggal di Mekah, ada yang menyatakan 9 tahun di kota Mekah. Disitulah kemudian Imam Syafi'i ini berupaya untuk menggabungkan metode ulama-ulama ahlul hadis dengan metode ulama-ulama dari ahlul ra'yi. Penggabungan antara metode ulama-ulama Madinah digabungkan dengan metode pemikirannya ulama-ulama Kufah dan juga ulama-ulama Baghdad. Ini termulai ketika beliau pulang ke kota Mekah. Beliau di situ kemudian berupaya memunculkan pemikiran-pemikiran dalam hal fikih dengan cendekiawan atau kecerdasannya Imam Syafi'i, hingga kemudian beliau itu memulai rintisan pemunculan madhab secara mandiri, yaitu madhabnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini dimulai titik awalnya ketika beliau pulang dari Baghdad dan berdiam di kota Mekah. Setelah beberapa tahun beliau itu tinggal di kota Mekah, beliau kembali lagi datang ke negara Baghdad, di kota Baghdad. Disitulah kemudian muncul yang namanya Qaul Qadim, atau yang hari sekarang diistilahkan dengan sebutan Qaul Qadim. Itu ketika Imam Syafi'i kembali untuk yang kedua kalinya ke kota Baghdad. Dan disitulah Imam Syafi'i menyusun kitab fikih pertamanya, yang kemudian kitab fikih pertama Imam Syafi'i ini diberikan judul dengan kitab Al-Hujjah. Yang mana kitab Al-Hujjah ini merupakan kitab yang berisi qaul-qaul qadim dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan ketika Imam Syafi'i ini tinggal di Baghdad untuk yang kedua kalinya, disitulah kemudian Imam Syafi'i memiliki murid-murid utama yang mengikuti metode pemikirannya Imam Syafi'i dan beralih dari metode pemikiran yang disebarkan oleh Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mengikuti metode yang baru yang telah dicetuskan dan disusun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Dari beberapa murid-murid beliau itu diantaranya ada Imam Al-Karobisi, ada Al-Imam Az-Za'farani, dan juga Al-Imam Ahmad bin Hambal. Ini merupakan beberapa tokoh utama yang menjadi murid-murid utama dari Imam Syafi'i ketika beliau tinggal untuk yang kedua kalinya di kota Baghdad. Dari sekian banyak murid beliau itu, yang paling menonjol adalah beliau Al-Imam Az-Za'farani. Hingga kemudian Imam Syafi'i ini tinggal beberapa tahun di kota Baghdad, dan beliau itu menyebarkan bagaimana pemikiran terbarunya Imam Syafi'i dengan qaul qadimnya ini, hingga muncul mazhab baru, yaitu mazhab Syafi'i dengan qaul qadimnya. Lalu setelah beberapa tahun beliau berdakwah di sana, mengajarkan ilmu di area Baghdad, lalu riwa-riwi kembali ke Mekah lagi dan kembali lagi ke Baghdad dengan membawa pemikiran yang baru yang memiliki nuansa berbeda dengan metodenya orang-orang ahlul hadis, dan juga memiliki nuansa yang berbeda dengan metodenya ulama-ulama Kufah ataupun ulama-ulama Baghdad. Beliau memiliki madhab yang baru, yaitu madhab Imam Syafi'i. Hingga kemudian beliau berpindah dari kota Baghdad menuju negara Mesir. Dan disitulah kemudian beliau bertemu dengan ulama-ulama yang lain. Bagaimana madhabnya Al-Imam Laits bin Sa'ad, bagaimana madhabnya Al-Imam Al-Auza'i, bagaimana pemikirannya murid-murid dari Imam Malik seperti Al-Imam Ibn Qasim dan lain sebagainya. Hingga kemudian ketika Imam Syafi'i ini tinggal di negara Mesir, beliau memperbarui lagi apa yang telah beliau tulis dari kitab Al-Hujjah yang dulu itu muncul di kota Baghdad. Beliau refresh ulang itu semua isi-isinya, di-upgrade lagi,
hingga kemudian muncullah qaul jadid yang ada di negara Mesir. Dan seperti apa perjalanan qaul jadid di kota Mesir ini, di negara Mesir ini, insya Allah akan kita ulas pada tayangan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan juga diberikan kelancaran oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang baik dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya dan juga ketaatan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah dan juga kecintaan, pandangan yang khusus dari kekasih kita baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.